Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repika Nur Muslama dengan NIM B1810105. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan industri minuman teh. Dengan anggota kelompok Asri Rubianti, Faisal Khairuzaman, Fauzi, dan saya sendiri. Pertama-tama yaitu saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Latar belakang dari industri minuman teh. Teh merupakan salah satu minuman yang digemari masyarakat Indonesia sejak dahulu karena dipercaya mampu memberikan manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Teh berkhasiat meningkatkan proses metabolisme sebagai anti kanker, antibakteri, antioksidan, anti karsinogenik, menurunkan tekanan darah, dan menurunkan kandungan kolesterol dalam darah, serta pemanfaatan lainnya bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Pada pengolahan teh hitam, teh mengalami beberapa tahap pengolahan seperti pelayuan, penggulungan, fermentasi, pengeringan, dan sortasi. Kemudian tujuan dari menyusun rancangan tata letak fasilitas pabrik teh yang optimal agar jarak dan biaya penanganan bahan minimal. Kedua yaitu proses produksi. Ada karakteristik bahan baku. Yang termasuk dari karakteristik bahan baku yaitu air terstandar, gula dengan konsentrasi tepat, pucuk daun teh pilihan. Kemudian proses produksi produk. Pertama, pembuatan ekstraksi teh. Kedua, pembuatan larutan gula. Kemudian pencampuran larutan teh, larutan gula dan air. Kemudian proses UHT, ultra high temperature. Setelah itu proses pengemasan ke dalam botol, kemudian pendinginan di dalam cooling tunnel, kemudian pelabelan pada mesin label, kemudian packaging dengan menggunakan karton sesuai dengan isi, kemudian pendinginan kembali. Setelah itu ada karakteristik produk. Karakteristik produk yang ada di sini yaitu kemasan terstandar, produk berkualitas, menyegarkan dan rasa manis yang pas, keamanan segel dan ketahanan produk. Kemudian diagram alur proses produksi. Di sini pertama-tama yaitu kita memulai dengan pengiriman bahan baku ekstrak. Kemudian masuk ke gudang penyimpanan, dicek sesuai dengan standar. Jika oke, hasil lab oke, ekstrak kemudian diekstraksi. Kalaupun ekstrak itu tersebut tidak oke, dia akan diretur ke supplier, kemudian diekstraksi dan diagitasi selama 10-15 menit. Menunggu itu kita penyiapan dengan menyiapkan larutan gula. Larutan gula sama seperti ekstrak dari pengiriman bahan baku gula, kemudian disimpan dulu di gudang, kemudian dicek hasil labnya, dan apabila oke, langsung pelarutan gula dengan air, diagitasi selama 10-15 menit. Kemudian setelah itu difiltrasi, keduanya difiltrasi dan teh cair pahit siap dicek oleh quality control, dicek teh pahitnya. Kemudian masuk ke dalam tangki mixing. Kemudian gula difiltrasi juga, masuk ke dalam sirup gula, difiltrasi kembali, kemudian dicek oleh QC dan ditransferkan ke dalam mixing tank. Di dalam mixing tank pencampuran antara teh pahit dan sirup gula dengan air. Kemudian ada pemasukan flavor. Setelah itu diagitasi selama 20 menit pada suhu 80-85 derajat Celcius. Kemudian dicek oleh QC dan disterilisasi dengan UHT. Kemudian masuk ke dalam filling. Di dalam filling
pada temperatur 84 sampai 86 derajat Celcius dengan pengemasan oleh botol dan cap. Proses pengemasan ke dalam botol, reject herb. Proses sesuai sortasi otomatis dia terdapat botol reject. Setelah itu masuk ke dalam cooling tunnel, yaitu pendinginan, temperatur 30 sampai 30 derajat Celcius. Proses penurunan suhu produk di sini. Kemudian produk tersebut masuk ke dalam labeling. Di dalam labeling produk di labeling dengan sesuai standarnya. Kemudian masuk videojet, disortasi otomatis. Kemudian masuk ke dalam proses kartonisasi atau di karton, di packaging. Di packing dengan baik sesuai dengan standar. Isi satu karton yaitu 24 botol. Kemudian di videojet kembali apabila terdapat penetapan tanggal masa kadaluarsa karton yang salah. Kemudian masuk ke dalam paletizer. Di situ proses pemaletan. Di dalam satu palet terdapat 65 karton. Kemudian finish good dan diinkubasi atau didiamkan. Kemudian neraca massa, ekstraksi. Proses ekstraksi 180 kg teh kering, air 22.500 kg air, 22.680 kg ekstrak teh pahit. A ditambah B sama dengan C, berarti 180 kilo ditambah 22.500 kilo sama dengan C. C sama dengan 22.680 kg. Asumsi perbandingan teh kering dan air adalah 1:125. Air yang digunakan 125 dikali 180 sama dengan 22.500. Neraca massa komponen teh kering, kandungan protein dalam 100 gram sama dengan 16%, kandungan pektin dalam 100 gram sama dengan 7,6%, kandungan katein dalam 100 gram sama dengan 5,91%, kandungan mineral dalam 100 gram sama dengan 5%, kandungan kafein dalam 100 gram sama dengan 4%, kandungan tanin dalam 100 gram sama dengan 3,57%, kandungan air dalam 100 gram sama dengan 4%. Sehingga jumlah senyawa tersebut dalam 180 kg bahan masuk sebanyak mineral 180.000 gram dikali 5 dibagi 100 sama dengan 9.000 gram. Kafeinnya 180.000 gram dikali 4 bagi 100 sama dengan 7.200 gram. Taninnya 180.000 gram dikali 3,57 dibagi 100 sama dengan 6,426 gram. Sehingga air sama dengan 180.000 gram dikali 4 dibagi 100 sama dengan 7.200 gram. Total airnya yaitu 7.200 ditambah 22.500 sama dengan 7.200 gram. Kemudian penyaringan. Di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya neraca massa yang ada di tugas kelompok saya, hanya salah satu saja. Kemudian saya akan menjelaskan tentang peta proses operasi. Di sini terdapat gambar, ada air, penyimpanan bahan dan pemeriksaan kualitas bahan, disaring dalam sand filter, disaring dalam carbon filter, kemudian diproses dalam softener. Gula dimasukkan ke dalam dissolver tank, pencampuran gula dan air untuk dipanaskan dalam dissolver tank, diaduk, dilakukan penyaringan partikel pada gula. Kemudian ada teh, penyimpanan bahan dan pemeriksaan kualitas bahan, pengeringan bahan, penggilingan bahan dan yang sudah kering, dimasukkan teh kering ke dalam tangki ekstraksi, dipisahkan ampas tehnya. Kemudian ditampung di tangki pencampuran teh cair pahit dan sirup gula, dilakukan penentuan tingkat kemanisan
pada refraktometer. Proses pemasukan teh ke dalam botol atau filling ditutup dengan penutup botol atau cap. Dimasukkan ke dalam karton dengan mesin karton atau vacuum, didistribusikan atau disimpan. Keterangan di gambar di samping yaitu operasi yang bulat adalah operasi, jumlahnya 19, yang kotak adalah pemeriksaan, jumlahnya 4, yang segitiga yaitu penyimpanan, jumlahnya 2. Jadi semua totalnya ada 25. Yang ketiga yaitu faktor penentu lokasi. Ruang lingkup faktor penentu lokasi. Faktor subjektif, pendidikan, domisili, dan lingkungan. Faktor objektif, upah SDM, pajak, distribusi, dan lainnya. Faktor kritis, SDM, infrastruktur, material, dan jalur transportasi. Analisis pemilihan dikembangkan oleh V. Brown dan D. Gibson pada tahun 1972 yang bertuliskan untuk menganalisa alternatif lokasi yang dikembangkan berdasarkan konsep preference of measurement yang mengkombinasikan faktor subjektif dan objektif dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada evaluasi ukuran faktor kritis atau UFK. 1. Di sini ada ada beberapa faktor yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, material, dan transportasi. Lokasinya ada Bogor, Cianjur, Pasuruan. Semua faktor dan lokasi di sini berjumlah dengan 1. Keterangannya yaitu jika dalam suatu daerah didapati kriteria tersebut, maka dalam asumsi analisis ini diberi nilai 1. Jika tidak terdapat kriteria tersebut pada sebuah daerah, maka nilai diberi nilai 0. Kemudian ada evaluasi ukuran faktor objektif atau UFO. Di sini ada alternatifnya yaitu Bogor, Cianjur, dan Pasuruan. Biaya per tahun yaitu dalam miliar. Ada upah SDM, pajak, distribusi, dan lainnya. Total dan 1/C. Rumusnya yaitu OV sama dengan 1 dibagi C1 dikali jumlah dari 1 dibagi C1. OPB sama dengan 0,316, OFC 0,349 dan OFV 0,339. Total OF yaitu jumlah OFB ditambah OFC ditambah OFV yaitu 1,004. Kemudian ada evaluasi ukuran faktor subjektif. Di sini ada evaluasi faktor Bogor, Cianjur, dan Pasuruan. Masing-masing berbeda yaitu Bogor 0,318, Cianjur 0,182, Pasuruan 0,5. Menentukan bobot masing-masing faktor subjektif untuk setiap kota. Pendidikan Bogor 0,2, Cianjur 0,25, Pasuruan 0,5. Domisili Bogor 0,67, Cianjur 0, Pasuruan 0,33. Lingkungan Pasuruan 0,67, Cianjur 0,33, dan Bogor 0. Analisis kepentingan tiap faktor dengan menentukan pembobot faktor subjektif. Pendidikan domisilinya 0,2, domisili lingkungan 0,4, lingkungan pendidikan 0,4. Kemudian menentukan lokasi dengan UL, ukuran lokasi, dengan rumus UL sama dengan KFO dikali FO ditambah KFS dikali FS. Dari semuanya yaitu Pasuruan 0,37925. Kemudian yang keempat yaitu keterkaitan aktivitas, di mana di sini ada waktu operasi. Ada beberapa faktor yaitu kode, operasi, dan waktu. Yang pertama kode A dengan gudang material dengan waktu 80 menit. Kode B ekstraksi dengan waktu 160 menit. Kode C dengan filtrasi dengan waktu 120 menit. Kode D quality control dengan waktu 40 menit. Kode E pelarutan gula dengan waktu 160 menit. Kode F filtrasi dengan waktu 40 menit. Kode G
quality control dengan waktu 40 menit. Kode H mixing dengan waktu 160 menit. Kode I quality control dengan waktu 40 menit. Kode J filtrasi dengan waktu 40 menit. Kemudian kode L hot filling 120 menit. Dan terakhir Valetiger dengan waktu 24 menit. Keterangannya yaitu perusahaan industri minuman teh memiliki waktu produktif kerja 1.600 menit per hari. Total per hari menghasilkan 4 batch. Kemudian ada diagram stasiun kerja. Waktu produksi yang tadi 1.600 menit per hari. Jumlah produksinya 4 batch per hari. Waktu siklus sama dengan 400 menit per batch. Jumlah stasiun kerja yaitu 4 stasiun kerja. Efisiensinya 96%. Kemudian ada Gantt chart. Di sini ada operasi, stasiun kerja, waktu dan proses. Di sini kemudian terdapat beberapa metode yaitu activity relationship chart. Keterangannya A itu mutlak, E sangat penting, I penting, O cukup atau biasa, U tidak penting, dan X tidak dikehendaki. Kemudian ada peta hubungan aktivitas 1. Di sini ada area bahan baku, area penimbangan, area ekstrak, area melting, area blending, area laminar, area filling, dan area packaging. Kemudian tabel deskripsi alasan. Deskripsi alasan yaitu penggunaan catatan secara bersama, menggunakan tenaga kerja yang sama, menggunakan space area yang sama, derajat kontrak personel yang sering dilakukan, derajat kontrak kerja yang sering dilakukan, urutan aliran kerja, melaksanakan kegiatan kerja yang sama, menggunakan peralatan kerja yang sama, kemudian adanya bau yang tidak mengenakan atau ramai, dan lain-lain. Kemudian ada peta hubungan aktivitas 2. Sama seperti peta hubungan aktivitas 1, tetapi di sini dicantumkan dengan angka Romawi. Kemudian ada tabel lembar kerja. Seperti yang dilihat ada A, E, I, O, U, X. Di sini ada tabelnya. Kemudian activity template block diagram. Bahan baku, penimbangan, ekstrak, melting, blending. Kemudian selanjutnya ada activity relationship diagram. Terdapat pada gambar tersebut. Selanjutnya ada total closeness rating atau TCR. Area produksi dengan beberapa dan ada TCR-nya. Kemudian selanjutnya adalah alternative layout. Ini saat pada masuk dan keluar dari bahan baku, ekstrak, blending sampai ke packing. Kemudian lanjutnya ada demand rate. Terdapat pada gambar tangki ekstrak, jam kerja per periode 8 menit, waktu pengerjaan produk 16, downtime-nya 18, setup time 4, defect-nya 5. Di sini saya tidak menjelaskan semua karena terlalu banyak. Tahap pertama yaitu efisiensi. Di sini dengan rumus E sama dengan 1 dikurangi waktu yang terbuang dibagi jam operasi kerja periode sama dengan 1 dikurangi DT ditambah ST per D. Dengan hasil yang dicapai yaitu tangki ekstrak 0,95%, filter 100 mikron 0,97, filter 80 mikron 0,98,
Kemudian ada video Z print karton 0,93. Kemudian ada tahap 2 yaitu kapasitas produk dengan rumus demand rate sama dengan 200 karton per hari, dengan PI sama dengan PGI dibagi 1 dikurangi P. I sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai 20. Paletizer 210 karton, video jet print karton 212 kapasitasnya, kemudian tangki ekstrak 477 karton kapasitasnya. Kemudian ada skematis aliran produksi pembuatan minuman teh di industri. Di sini ada skemanya yang terdapat, yaitu dari mulai bahan baku sampai ke packing dengan skema aliran produksinya yang terdapat pada gambar. Kemudian ada tahap 3 yaitu menentukan jumlah mesin yang dibutuhkan dengan rumus NI sama dengan TI dibagi 60 dikali PI dibagi D kali EI. Dengan hasilnya yaitu tangki ekstrak 17 buah mesin, filter 100 mikron 4 buah, dan paletizer 11 buah. Kemudian ada bagan analisis orang mesin. Di sini ada operator, tangki ekstrak, filter 100 mikron, filter 80 mikron, transparator, tangki baper, kemudian berulang dan berulang. Keterangannya yang kuning itu operator atau mesin, hijau waktu aktivitas konkuren, yang biru yaitu waktu aktivitas operator yang independen, yang pink waktu idle operator mesin, yang abu-abu waktu aktivitas operasi mesin yang independen. Sama seperti gambar yang sebelumnya. Yang kelima yaitu kebutuhan luas ruang industri minuman teh. Pertama yaitu lembar kebutuhan luas area. Terdapat beberapa kebutuhan luas area, misalnya ruang luas area ekstraksi, aktivitasnya ekstraksi, nomor operator atau operatornya 3, nama mesin peralatannya, tangki pemasakan, kebutuhan luas mesinnya ada 3x3, auxiliary-nya ada 1x0,5, operatornya 1x3, MH-nya 1x0,5, subtotal M meter perseginya 13, totalnya yaitu 39. Kemudian sama seperti yang di atas, jadi total keseluruhannya yaitu 723.506,25. Kemudian ada ruang penyimpanan atau gudang. Di sini ada daun teh kering 7 kilo per jam sama dengan 7 kilo dikali 420 jam yaitu 2940. 21 kg per karung sama dengan 2940 kg per 21 kg sama dengan 140 karung teh. 2 karung per tumpukan, 140 karung dibagi 2 sama dengan 70 tumpukan. Jadi luas satu tumpukan yaitu 120 dikali 75 cm sama dengan 9000 cm persegi sama dengan 0,9 meter persegi. Luas tumpukannya 70 dikali 0,9 meter persegi sama dengan 63 meter persegi. Penambahan kelonggaran yang digunakan untuk pelengkapan alat penanganan bahan lorong lalu lintas kerja umumnya sebesar 40% dari total luas, sama dengan 100% ditambah 40% dikali luas penyimpanan daun teh kering plus gula. 140% dikali 63 ditambah 16,8
sama dengan 140% dikali 79,8 sama dengan 111,72 meter persegi. Kemudian ada kebutuhan luas ruang. Template 5x5, area bahan baku 33 meter persegi, 1,32 template. Area penimbangan 3 meter persegi sama dengan 0,12 template. Kemudian ada area ekstra 39 meter persegi, 1,56 template. Kemudian berikutnya sama seperti yang lain. Kemudian ada area kantor 130 meter persegi sama dengan 5,2 template. Kemudian di sini ada template area bahan seperti pada gambar tersebut. Ada diagram keterkaitan antar aktivitas. Dari hasil perhitungan untuk template denah didapat gambar ilustrasi lokasi untuk area produksi sesuai dengan hubungan antar aktivitas. Ini gambarnya ada dari mulai bahan baku sampai ke area packing. Yang keenam ada denah atau tata letak. Diagram alokasi area pabrik. Tata letak adalah bagaimana mengubah sumber daya yang transformasinya diposisikan satu dengan yang lain dan bagaimana berbagai tugasnya dialokasikan ke sumber daya transformasinya tersebut atau Slack, Jones, and Johnson. Sebelum melakukan perancangan tata letak fasilitas perlu dilakukan identifikasi hubungan kedekatan antar fasilitas untuk mendukung perencanaan tata letak fasilitas yang akan dilakukan. Hubungan kedekatan antar stasiun kerja disajikan dalam Activity Relationship Chart atau IRC. Kemudian ada alur proses diagram alokasi area pabrik. Terdapat keterangan aliran alur diagram alokasi, yaitu yang A di bawah ada penyimpanan bahan baku sampai ke yang U yaitu penyimpanan finished good. Kemudian yang ke-7 ada peralatan penanganan bahan. Diagram alir peralatan dari mulai bahan baku sampai ke piling sampai ke penyimpanan. Kemudian ada peralatan penanganan bahan. Area bahan baku, penimbangan, ekstrak dan melting. Itu yang pertama ada palet, yang kedua ada niche tenor, ada counterbalance lift truck atau forklift yang biasa digunakan di pabrik. Kemudian ada land hand pallet truck. Kemudian ada selanjutnya downstream alat after peeling, cooling, label, dan robovacuum. Di sini ada alatnya, kemudian ada conveyornya. Area palletizer ini ada mesin palletizer dan conveyor roller conveyor ya. Kemudian ada gudang penyimpanan dan barang jadi, ini forklift, dan ada pallet reach truck atau forklift. Kemudian ada peralatan pada proses produksi. Yang pertama tangki ekstrak, inputnya teh dan air, waktunya 10-15 menit dengan suhu 84-86 derajat Celcius. Jenis prosesnya ekstraksi, gambarnya terdapat pada gambar. Kemudian selanjutnya terdapat pada gambar, di sini ada tangki dissolver, gula dan air, waktunya 10-15 menit dengan suhu 65-70, prosesnya pelarutan. Kemudian ada tangki WIP atau mixing tank, teh cair, teh pahit, sirup gula, air, dan flapper. Waktunya 20 menit dengan suhu 80-85 derajat Celcius. Prosesnya yaitu pencampuran antara teh cair pahit, sirup gula, dan air. Kemudian selanjutnya ada cooling tunnel, output filling.
dengan suhu 30-32 derajat Celcius, penurunan suhu. Kemudian ada packing RoboFaker atau wavefront. Outputnya video jet print botol. Kemudian ada proses cartooning. Yang terakhir ada palletizer. Output video jet print karton. Proses palleting, satu palet sama dengan 65 karton. Kemudian terakhir yaitu penutup. Kesimpulan dari makalah dan PPT pada kelompok 2 yaitu material handling adalah seni dan ilmu yang meliputi penanganan handling, pemindahan moving, pengepakan packaging, penyimpanan storing, dan pengawasan controlling dari material dengan segala bentuknya. Tujuannya yaitu untuk mengangkat, memindahkan, serta menempatkan material pada saat dibutuhkan, dan untuk melancarkan proses produksi agar barang-barang dapat diselesaikan tepat pada waktunya, serta untuk menekan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan tipe peralatan penanganan bahan diantaranya jalur pengangkutan, sifat objek yang diangkut, karakteristik bangunan, keadaan ruang yang tersedia, kapasitas peralatan penanganan yang diperlukan, dan biaya setiap metode alternatif. Saran dari kelompok kami yaitu, dari hasil penyusunan makalah ini belum diketahui dengan jelas angka perhitungan yang digunakan karena masih dalam asumsi semata. Oleh karenanya, penyusunan berharap dapat mempraktikkan metode ini, sehingga setelah nantinya keluar di masyarakat sebagai sarjana teknik dapat menerapkan proses ini dengan baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.